Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita bertemu lagi gitu ya. Hari ini Ibu ingin sekali memberikan atau berbagi pengetahuan berkaitan dengan 7 jurus BK Hebat. Kita hari ini akan mempelajari jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Apa? Kenali potensi. Oke, nanti dalam perjalanannya kita akan bermain ya. Nanti juga ada refleksi dan juga lain sebagainya. Nanti kita akan mulai. Tapi sebelumnya Ibu minta kalian untuk kita ice breaking dulu ya. Nanti Ibu minta kalau misalnya Ibu bilang siswa hebat, silahkan nanti kalian jawab asah keterampilan, temukan potensi. Asah keterampilan, temukan potensi. Siap ya? Oke. Siswa hebat, asah temukan potensi. Satu kali lagi ya. Siswa hebat, asah temukan potensi. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang kita coba untuk melanjutkan ke aktivitas yang pertama, yaitu tadi Ibu udah share ya beberapa link, ada 2 link yaitu linknya. Silahkan kalian masuk ke link itu, sudah bisa? Sudah bisa ya? Bawah handphone? Oke, nggak apa-apa. Ya nanti silahkan masuk gitu. Jadi kita ini sekarang sedang membahas kenali potensi. Maka dari itu kita sekarang silahkan kalian buka linknya dan kerjakan linknya. Ya, coba dikerjakan. Bisa silahkan kalian mulai. Jawab sesuai dengan kondisi kalian yang sebenar-benarnya. Ya, kondisinya seperti apa? Silahkan kalian kerjakan. Kerjakannya dengan cepat ya, jadi setelah baca langsung kerjakan gitu. Jadi itu akan muncul nanti memang sesuai dengan kondisi kalian yang sebenarnya. Agar mengetahui bagaimana cara gaya belajar. Ada yang sudah selesai?
Oke, kalian tadi sudah mengerjakan yang kecerdasan majemuk ya. Nah sekarang silahkan kalian lanjutkan ke link yang kedua, yaitu berkaitan dengan gaya belajar. Silahkan dimulai. Baik, sudah selesai semua? Oke, sudah. Tadi kalian sudah mengerjakan 2 link ya. Nah, link itu akan melihat bagaimana nanti hasilnya itu mengenai yang pertama tentang kecerdasan majemuk ya. Ada 8 kecerdasan majemuk. Nah, untuk mengenali potensi yang kalian punya, salah satunya caranya ya seperti ini. Kalian ikut tes, ternyata bisa dilihat hasilnya seperti apa. Dan yang kedua itu ada yang namanya gaya belajar. Nah, gaya belajar itu ada berapa? Tadi ada 3. Yang pertama visual, kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Kalau visual itu gimana gaya belajarnya? Dengan cara melihat, lihat presentasi gitu ya, lihat PowerPoint, itu memudahkan orang-orang visual untuk melihat. Yang kedua auditory. Auditory itu apa? Dengan cara mendengar. Ada di sini yang kalau belajar harus sambil dengerin lagu? Ada ya, pasti ada lah salah satunya gitu ya di antara kalian. Nah itu berarti kalian itu cara gaya belajar kalian dengan auditory. Yang ketiga apa? Kinestetik. Kinestetik itu gimana? Ada yang kinestetik di sini? Kinestetik 1, 2, banyak ya lumayan. Apa kinestetik? Berarti kalau belajarnya sambil gerak gitu, kerasa nggak? Suka mainin pulpen gitu ya? Atau kakinya nggak mau diem gitu ya? Atau di kelas pindah-pindah kursinya, kelihatan gitu ya juga bujur hazard. Nah itu berarti gaya belajar kamu kinestetik. Nah apa sih manfaatnya kalau kita tahu gaya belajar? Artinya kita nggak bingung lagi bagaimana cara mentransfer ilmu kepada diri kita sendiri, karena kita udah tahu, kenal potensi kita. Oh, saya itu gaya belajarnya seperti ini. Berarti kalau saya visual, bukan auditory, bukan kinestetik, berarti kalau lagi belajar jangan di tempat yang berisik. Ya, sebaliknya kalau visual berarti jangan mendengarkan aja, tapi butuh divisualisasikan. Atau kinestetik. Kalau kinestetik, Ibu kasih tips karena Ibu juga sama kinestetik ya. Ibu tuh suka kalau misalnya ngerangkum itu pakai pulpen yang warna-warni, dan itu akan memudahkan kita mentransfer ilmu yang kita sedang pelajari. Seperti itu. Cung yang visual? Ada yang visual? 1 orang? 2? 3? Ada lagi? Silahkan bergabung dengan yang visual lagi. Kita masuk ke refleksi ya. Visual mana visual? Ayo visual, mulai bergabung. Silahkan. Mau gabungnya di mana di sini? Yang tadi kinestetik? Silahkan dengan kinestetik bergabung lebih dekat. Visual dengan yang visual. Auditory, udah berarti sini. Kamu? Kinestetik sebelah sana. Tukeran berarti. Kamu apa? Ya di sini. Berarti auditorinya. Apa? Ya. Oke, silahkan. Sudah? Ini auditory. Yang ini kinestetik. Yang ini visual. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Bagaimana perasaan kalian ketika mengetahui hasil tes gaya belajar? Ya, ada yang bisa menyampaikan? Gimana perasaannya? Jadi mengetahui pribadi sendiri dari yang awalnya kurang tahu bagaimana perasaan perilaku kita, jadi yang lebih tahu dengan mengikuti tes itu. Tes itu. Hasilnya tadi tentang gaya belajar. Kamu apa tadi? Lebih ke suka kayak matematika, terus lebih suka sendiri, lebih nyaman buat belajar sendiri, terus gak suka banyak orang gitu. Visual ya? Auditory. Oh ya, berarti cocok juga sebenarnya kalau misalnya gurunya di depan metode ceramah, karena cukup dengan mendengar kamu sudah bisa paham apa yang guru sampaikan gitu ya. Terima kasih ya. Oke, yang kedua, potensi apa saja yang Anak kenali dari hasil asesmen tadi yang kecerdasan majemuk. Nah, ada yang mau sharing? Tadi hasilnya udah di-screenshot kan? Kecerdasan majemuk. Kamu tadi hasilnya apa? Bukan yang kecerdasan majemuknya.
Oh iya, berarti cocok ya. Hasil kedua tes itu ternyata hasilnya sama-sama kinestetik gitu ya. Ada yang lain? Apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui gaya belajar? Kan udah tahu nih sekarang, oh iya ternyata aku itu lebih ke auditori, kinestetik, dan visual. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan setelah mengetahui gaya belajar ini? Kedepannya nih, setelah tahu nih, oh iya aku ini. Cung? Melakukannya sesuai dengan kenyamanan biar gampang menyerapnya. Oh, jadi dari hasil ini mau kamu gunakan sebaik mungkin agar bisa lebih membantu kamu menyerap materi atau pembelajaran yang dijalanin gitu ya. Ada lagi mungkin yang lain? Ada lagi yang lain? Ya semoga bisa diikuti ya dengan baik. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang konsep. Konsep ini yaitu tadi ya menggabungkan antara hasil gaya belajar kalian yang sudah kalian dapatkan dengan pembelajaran sehari-hari. Semoga dari kedua tadi ya materi yang sudah disampaikan itu akan membawa kalian dan mempermudah kalian ke depan supaya bisa lebih kenal dengan potensi yang kalian punya. Jadi nanti kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu kekuatan yang ada dalam diri kalian agar bisa mencapai pembelajaran dan secara akademik lebih baik gitu ya. Oke, yang terakhir itu ada aksi. Aksinya itu adalah Ibu ke depan minta kalian untuk menuliskan kembali 3 karakteristik gaya belajar yang kalian ketahui gitu ya. Nanti karakteristiknya seperti apa nanti silahkan kalian tuliskan, bisa dilanjut nanti di pekan depan ya gitu ya. Oke, nanti aksinya itu nanti bisa kita manfaatkan hasil gaya belajar tadi untuk konsultasi selanjutnya ya. Bagi kalian yang nanti ke depan yang merasa ada kesulitan belajar dan sebagainya, sekarang kan kalian udah tahu ya gaya belajarnya seperti apa. Ibu kok gaya belajar aku sebenarnya hasilnya ini tapi kok pasti merasa kesulitan, nanti bisa kita lakukan layanan konseling lanjutan seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada, cukup dipahami ya? Ya, oke. Terima kasih sebelumnya untuk hari ini ya. Kalian sudah mau mengikuti dengan baik. Nah, nanti Ibu mau tanya lagi nih ya, kita jargon yang tadi ya. Hari ini tentang kenali potensi. Asah keterampilan, temukan potensi. Oke. Mulai ya. Siswa hebat, asah keterampilan, temukan potensi. Satu kali lagi. Siswa hebat, asah keterampilan, temukan potensi. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua.